Qin Yichen mendengar ini. Tapi itu adalah kilatan mata bintang, mengeluarkan pohon peri malam, yaitu untuk menghancurkan laut kesadarannya. Orang ini menginginkan harta, tetapi dia tidak ingin membuatnya dalam masalah. Qin Yichen berbalik dan melirik, melihat masih ada apa-apa di tengah aula besar. Dia berbalik, menatap Yin Xiao dengan tatapan mencemooh, dan tiba-tiba tersenyum. Hanya serangga bau, berani mengatakan sesuatu di sini? Begitu kata ini keluar, seluruh ruang benar-benar sunyi dan menakutkan. Detik berikutnya, saya melihat 1000 Royal League banyak pembangkit tenaga listrik meledak. Bajingan kecil, apa yang kamu katakan? Yuan Che dengan marah berkata, bajingan kecil, berani tidak menghormati Tuan Muda Yin? Orang tua merobek mulut anjingmu. Kekuatan semua pihak bahkan lebih terkejut. Bocah itu mengira jika dia bisa menginjak Yuan Che, dia bisa mengalahkan Yin Xiao. Belum lagi Yuan Che bukan hari yang sama setelah masuk dan keluar dari ruang harta karun. Kuncinya adalah saudaramu yang berambut ungu tidak ada di sana. Kemudian lihatlah 1000 Royal League, 39 Heavenly Layer Great Accomplishment Powerhouse, dan Yin Yang Master secara langsung. Di mana keberanianmu? Dapat dikatakan bahwa di ruang ini saat ini, tinju 1000 Royal League adalah yang terbesar. Begitu besar sehingga dapat menekan semua suara provokatif. Di banyak pembangkit tenaga listrik, Qin Yichen berani melakukannya. Jelas pergi jauh-jauh, sombong, pantas mendekati kematian. Setelah dikejutkan, jalur cahaya pupil menjadi lebih menyenangkan. Awalnya, tidak ada kehadiran genit. Mereka hanya berpikir bahwa permainan bagus ini adalah pesta yang paling baik untuk diakui, dan tidak dapat melihat banyak darah. Tetapi ketika kata-kata itu keluar, itu pasti lebih panas. Mei Wuyi juga membeku sesaat, lalu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Menghela nafas, kepahitannya yang pahit barusan terbuang percuma. Mei Wuyan juga cemas dengan kaki gioknya. Dia juga tahu bahwa Qin Yichen adalah orang yang sombong. Tetapi ketika bangga, juga mencetak poin. Saat ini, kamu membuat marah Yin Xiao. Apakah kamu tidak mengecewakan perhatian saudara laki-lakiku dengan sia-sia? Kupu-kupu Chongsan panik. Dalam hati menggerutu, Tuan Muda Qin. Bahkan jika dia tidak bisa menelan nafas ini, Anda sebaiknya menunggu Tuan Muda Ziyun keluar dan membuat pernyataan terlambat. Sekarang kita sendirian, kecuali untuk sholat. Saya khawatir itu tidak akan membantu sama sekali. Tepat pada saat ini, dia melihat Yin Xiao mencibir dan mengangkat tangannya sedikit untuk menghentikan raungan Yuan Che. Tetapi yang pertama melihat Qin Yichen lagi. Mei Wuli bisa memanggilnya serangga bau. Karena keduanya memiliki kekuatan yang sama dan sama-sama memiliki dukungan. Yang tidak berarti orang lain. Mereka juga bisa memanggilnya lelucon. Yuan Che tertawa di sampingnya. Yang terakhir tidak cukup kuat dan sombong. Dia berani memanggil Tuan Muda Yin serangga bau. Dikatakan bahwa mati itu jelek. Mulut Yin Xiao sedikit miring. Apa kecemasannya? Melihat malapetaka semakin dekat, adalah normal untuk mengucapkan beberapa kata yang sulit. Meskipun Yin Xiao masih tersenyum, semua orang yang mengenalnya tahu betapa menakutkannya kemarahan dan niat membunuh di balik senyuman ini. Benar saja, suara Yin Xiao Wang selesai. Xiao Miao, wajahmu hanya bisa dihitung sebagai akun lama. Tapi provokasi barusan adalah perseteruan baru. Bukankah Anda masih ingin memulai untuknya? Mei Wu menghela nafas, meningkatkan harapannya kepada Qin Yichen. Kamu, minta berkah. Bagaimanapun, Mei Wuli mundur setengah langkah. Itu adalah posisi yang jelas. Bukan karena dia tidak membantu. Dia telah melakukan yang terbaik. Tetapi hanya bisa menyalahkan bocah itu sendiri karena tidak lucu. Sekarang saya hanya berharap Yin Xiao bisa memberi anak ini nafas, agar tidak melakukan apapun. Ketika Yin Xiao melihat ini, dia melihat ke arah Qin Yichen lagi. Tapi kali ini, pompa yang dingin dan parah sangat tidak ada bandingannya. Dan dia memiliki niat yang cantik tapi membunuh. Suara tenda perak naik. Bajingan kecil. Beri kamu satu kesempatan terakhir untuk berlutut selanjutnya. Letakkan tanganmu di atas hartamu. Lalu buang laut kesadaran dengan tanganmu sendiri. Dan keluarlah dari sini. Jika tidak, tidak hanya Anda, teman Anda semua harus mati. Qin Yichen bahkan lebih mencibir. 9 puncak lapisan surgawi. Anda bertanya pada monster kera di sebelah Anda. Jika Guts Vestige runtuh beberapa saat kemudian, bagaimana dia bisa berdiri diam seperti ini? Yin Xiao mendengar ini. Menyeringai tanpa henti. Tampaknya modal aroganmu masih di masa lalu. Belum lagi Yuan Che berbeda dari masa lalu. Apakah Anda berpikir bahwa saya lebih baik dari 9 pencapaian besar lapisan surgawi? Apakah itu hanya ranah? Tanda seru. Bang. Saat berikutnya, cahaya perak melonjak. Sangat indah, lebih kuat. Saya melihat Yin Xiao menembak dengan tiba-tiba. Dan seluruh orang itu berubah menjadi pita perak yang sangat cepat. Streamernya tajam dan tak tertandingi. Seolah-olah tidak ada benteng yang tidak bisa dikalahkan. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Ketika Qin Yichen melihat ini, dia sudah siap. Bintang-bintang dingin. Dan Jin Yao muncul. Kamu punya pakaian bagus. Gunakan kamu. Mulut Yin Xiao ceroboh. Dan dia ingin menghapus Qin Yichen.
dan kemudian dibaringkan dengan santai. Tidak hanya memberikan penjelasan Mei Wuren, tetapi juga tidak mengotori tangannya. Tapi siapa yang ingin tersanjung dan mau menerimanya? Ini sepertinya membuatnya kesulitan. Tapi bajingan kecil ini begitu sombong sehingga dia tidak menghormati dirinya sendiri. Dalam hal ini, jangan salahkan dia karena kejam. Saya ingin melihat apakah 10.000 lembah bunga akan mengambil orang yang tidak digunakan. Tubuh Qin Yichen terbang. Jin Yao seperti matahari yang terik. Dan petinju kental Jin Yao seperti hari besar jatuh. Aku akan memberitahumu. Serangga bau. Itu harus diinjak-injak sampai mati takdir. Melihat bahwa Qin Yichen tidak pernah mengungkap tentara abadi, Yin Xiao tidak pernah menggunakan tentara abadi. Bagian depan telapak tangan ditutupi dengan kabel perak yang tak terhitung jumlahnya, dan kabel perak diringkas menjadi bagian depan telapak tangan yang tajam. Bang! Persimpangan emas dan perak. Di dalam aula besar, ruang bergetar. Kekuatan abadi sangat keras. Yu Wei mengamuk. Bocah ini berani mulai bekerja dengan Tuan Muda Yin, hampir bertindak sembrono. Di depan Tuan Muda Yin, bajingan kecil ini adalah semut. Tuan Muda Yin dapat menghancurkan semut dengan jari. Bang, Guang Yao emas dan perak berhadapan di satu tempat, secara bertahap menjadi terdistorsi, dan akhirnya berubah menjadi langit yang penuh ledakan cahaya, dan tubuh Qin Yichen dengan cepat terbang mundur. Orang ini, soft armor memang luar biasa. Baru saja Qin Yichen merasa dengan jelas, dan bagian depan telapak tangannya sendiri jatuh pada Yin Xiao. Sementara kekuatan sengit bagian depan telapak tangan entah kenapa tertarik pada jubah perak. Kehalusan jubah perak membuat kekuatan abadinya sulit dipadatkan menjadi satu titik, apalagi menembus serangan gencar, dan melukai misteri Yin Xiao. Tidak hanya itu, jubah perak menyeret kekuatan abadinya 4 kali. Akhirnya, semuanya tersebar ke punggung Yin Xiao. Saya melihat jubah perak di punggung menari sebentar, dan kekuatan yang ganas itu benar-benar bubar. Setelah pukulan, Yin Xiao merasakan sentuhan dari Zhang Feng dan melihat baju besi abadi perunggu emas Qin Yichen. Dia tidak bisa membantu tetapi cahaya menyala dan menjadi lebih serakah. Kamu juga cukup bagus. Tampaknya keuntungan kali ini bahkan lebih kaya dari yang diharapkan. Setelah diberkati oleh leluhur seni bela diri, 10.000 baju besi Taoisme memiliki kekuatan misterius yang sama. Tetapi itu adalah menelan orang dai yang sombong dan memberikan serangan balasan kepada musuh. Dan jubah perak Yin Xiao memiliki tujuan yang sama. Tidak hanya dapat membubarkan kekuatan, tetapi juga dapat mendistribusikan kekuatan abadi dari pengeboman. Di dalam aula besar, itu bergolak karena telapak tangan kedua orang itu. Semua orang bisa melihatnya. Akhir dari Qin Yichen jelas lebih buruk dari Yin Xiao. Meskipun banyak pembangkit tenaga listrik tahu bahwa Qin Yichen masih memiliki 1 pedang dan 2 tembakan dari 2 prajurit abadi yang kuat dan horizontal, tetapi Yuan Che bahkan tahu betapa kuatnya pedang ganda Tuan Muda Yin.